Kalau kita ingat masa kecil, hidup rasanya enak banget. Setiap sore kita bisa main sama teman-teman di lapangan yang luas, ngejar layangan berlarian tanpa beban. Tapi kalau nggak hati-hati, kita bisa jatuh dan terluka. Dan kalau lu main parah, mau nggak mau kita pun harus ke dokter untuk bisa diobatin. Dan kalau kita lihat, klinik itu isinya nggak cuma anak kecil yang luka aja. Kakek-kakek yang udah tua juga kalau sakit harus pergi ke sana. Ini karena di semua klinik dan semua rumah sakit ada banyak dokter yang siap ngobatin kita dari segala macam penyakit. Mereka semua berbekal ilmu yang sama. Tapi mungkin yang jarang kita tahu, ilmu yang satu ini gak cuma mengobati, tapi juga berusaha mencegah semua penyakit dari nyerang hidup kita. Dan berusaha memahami dan mencari agar kita bisa hidup bahkan sampai 1000 tahun lagi. Inilah dia, ilmu kesehatan. Untuk paham soal ilmu ini, bayangin sekarang kita lagi ada di bengkel. Di pojok sana, ada teknisi-teknisi yang ngebedah nyari tahu bagian mobil mana yang rusak dan mesti diperbaiki. Di sisi seberang, teknisi lain juga sibuk ngeganti oli yang usang dan ngencengin baut yang longgar. Semuanya agar bisa bikin mobil rusak jadi bisa ngebut lagi. Dan ya, seperti inilah sebenarnya ilmu kesehatan. Sebuah ilmu yang pelajarin gimana caranya agar tubuh manusia yang rusak bisa berfungsi lagi. Itulah yang awalnya jadi cerita tentang gimana ilmu kesehatan muncul dan berkembang. Tapi tentu tantangan sebenarnya nggak berhenti di sana. Tujuan utamanya bukan cuma bikin mobil rusak bisa jalan lagi, tapi lebih jauh dari itu. Gimana caranya kita bisa tahu apa yang bikin mobilnya rusak? Biar nantinya kita bisa mencegahnya biar nggak rusak lagi. Sampai akhirnya bisa mengaspal di jalanan sampai waktu yang lama. Dan ini bisa kita lakuin dengan memperluas pandangan kita. Ngamatin semua mobil yang ada di jalanan untuk tahu apa-apa aja yang bisa jadi penyebab mobil itu rusak. Itu yang kemudian dipelajari dan dicari tahu cara mencegahnya. Jadi ya, kalau dulu kita sebatas cuma ngobatin orang sakit, sekarang ilmu kesehatan udah jauh berkembang. Sekarang kita pakai ilmu ini biar bisa nyegah orang biar nggak sakit sama sekali. Meskipun sekarang masalah kesehatan belum sepenuhnya terselesaikan, kita mesti tahu kalau untuk sampai ke sini, jalan yang kita lalui udah panjang banget. Dan inilah kisahnya. Sejak dulu kala, ilmu kesehatan udah ngebantu kita bertahan hidup. Dan sebenarnya ilmu ini adalah perkembangan dari ilmu lain yang udah pernah kita bahas sebelumnya, biologi. Itulah mengapa sejarah mereka pun gak jauh beda. Dari video biologi kemarin, kita udah tahu kalau dokter-dokter pertama muncul di Mesopotamia dan Mesir. Mereka melakukan operasi-operasi sederhana dengan obat-obatan sederhana. Dan begitu peradaban terus bergerak sampai ke Yunani kuno, di sanalah pria bernama Hippocrates menyadari kalau penyakit itu terjadi secara alami. Dan dengan gak lagi ngeliat kesehatan dari sisi gaib, ilmu medis jadi bisa terus berkembang. Tapi kemudian 1000 tahun lalu, muncullah tokoh yang mengubah wajah ilmu kesehatan. Ialah bapak kedokteran modern yang dihormati seluruh dunia, Ibnu Sina. Naskah medis yang ditulisnya masih dijadikan rujukan banyak sekolah di Eropa sampai ke abad 17. Ibnu Sina telah menanam akar yang kuat untuk ilmu kesehatan. Dari sanalah cabang-cabang ilmu kesehatan terus tumbuh dan berkembang dengan sangat besar. Lalu kalau kita lihat sekitar 100 tahun terakhir aja, hasil berkembangnya ilmu kesehatan bisa jelas kelihatan. Dibandingin sama orang dulu, semua manusia di seluruh dunia waktu itu bisa hidup sampai jadi sangat tua. Tapi khususnya lagi di Eropa, karena di sanalah para ahli kesehatan menemukan caranya melihat bagian dalam tubuh manusia tanpa harus dibedah pakai sinar X. Sampai caranya nyelamatin ratusan juta orang yang kena infeksi pakai penisilin. Bahkan sekarang kita juga tahu kalau ilmu kesehatan sebenarnya penting juga untuk dilihat di luar biologinya. Karena sebenarnya peta besar ilmu kesehatan lebih dari itu. Kalau kita pikir ilmu kesehatan itu sama kayak kedokteran, itu baru setengah benar. Para dokter bertanggung jawab buat nyembuhin orang-orang yang sakit. Dan karena itu mereka harus nguasain banyak bidang. Dari anatomi tubuh pasiennya, penyebab penyakit-penyakitnya, sampai obat yang diperluin. Bahkan profesi dokter sendiri pun sebenarnya bisa dibagi jadi banyak lagi. Mereka harus bisa nyembuhin pasien anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, terus mereka juga harus bisa nanganin korban kecelakaan jalanan yang jadi lumpuh, atau mereka harus bisa mastiin penderita tumor untuk bisa bertahan hidup. Dari penyakit terdalam sampai keluar, sosok seorang dokter sebegitu pentingnya untuk mastiin semua orang bisa selamat dan sehat. Tapi dari sini kita sadar kalau dari banyaknya pasien yang tiap hari nambah, terus-terusan ngobatin tiap orang itu nggak efektif. Perlu ada cara-cara baru biar bisa nyegah banyak orang jadi sakit. Dan muncullah kesehatan masyarakat.
Ilmu ini punya misi yang sedikit beda dari kedokteran. Kalau kedokteran fokus ke pemulihan, kesehatan masyarakat nargetin biar orang nggak usah ada yang sakit lagi. Para ahli kesehatan masyarakat tersebar di sekeliling kita. Mereka ada di dalam lingkup pertambangan, memastikan semua pekerja aman dari kecelakaan. Mereka juga ada di laboratorium, mengambil sampel-sampel dari suatu lokasi untuk ngecek kontaminasi di sana, untuk bisa tahu misalnya apakah air ini beracun atau enggak, dan kalau iya dari manakah penyebabnya. Dan mereka juga ngamatin gimana perilaku lebih suka makan junk food membuat kasus obesitas dan diabetes makin sering muncul. Dan nggak cuma itu aja, mereka nyegah orang-orang bisa sakit. Ada juga ilmu epidemiologi yang ngamatin pola-pola penyakit dan kecelakaan yang terjadi di masyarakat, lalu data-data itu dianalisis. Dan di ujungnya mereka bakal ngasilin peraturan-peraturan. Contohnya dari kasus flu burung yang sempat viral. Dari mulanya ngamatin ciri-ciri unggas yang kena virusnya dan ngamatin perilaku orang-orang yang kena flu-nya, mereka jadi bisa nyampein ke masyarakat gimana biar virus ini berhenti menyebar. Dan itulah ilmu kesehatan. Kalau dilihat secara garis besar, tingkat kesehatan di negara kita masih buruk kalau dibandingi negara-negara maju. Itulah yang juga lagi perjuangin sama Pak Sudirman Nasir, ilmuwan Indonesia yang mendalami ilmu kesehatan sejak perkuliahan. Ia mengambil jurusan kedokteran dan belajar di bawah bimbingan banyak dosen yang pernah berkelana ke negara-negara lain. Mereka semua punya satu pesan untuk Pak Sudirman yang waktu itu remaja. Satu pesan yang sama. Sejumlah guru-guru saya itu selalu menasihati untuk membaca sebanyak mungkin dan kemudian jangan takut untuk mencoba mengembangkan minat tertentu. Saya makin lama makin tertarik pada aspek sosial kesehatan. Misalnya tadi itu perbedaan harapan hidup atau mengapa ada satu masyarakat yang lebih rentan dibanding masyarakat yang lain. Dan itu banyak sekali ditentukan oleh perilaku mereka sehari-hari. Bagaimana memahami perilaku berisiko itu. Pak Sudirman Nasir tidak berhenti belajar di sana. Mendalami ilmu kesehatan telah membawanya dari Makassar sampai ke Australia. Hingga sekarang, sebagai dosen dan peneliti di bidang kesehatan, tulisan-tulisannya telah dijadikan acuan oleh ratusan peneliti. Pak Sudirman Nasir menekankan bahwa Indonesia masih perlu banyak tenaga kesehatan. Dan tentu yang ia maksud bukan hanya dokter saja. Mungkin kalau kita masih menganggap ilmu kesehatan itu hanya kedokteran, itu salah satu mitos. Kesehatan itu terlalu luas. Kedokteran hanya salah satu unsurnya saja. Dan ilmu kesehatan itu luas, hampir semua bidang ilmu pengetahuan, cabang-cabang ilmu pengetahuan, mata pelajaran bisa masuk dalam ilmu kesehatan. Makanya mungkin mitos bahwa kalau mau masuk fakultas kedokteran belajar biologi dan kimia aja, itu salah satu mitos yang menyesatkan. Seakan-akan ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan itu hanya dibangun oleh dua bidang pelajaran ini. Saya sudah katakan tadi, ternyata ilmu kesehatan itu juga terkait dengan gaya hidup. Untuk memahami gaya hidup itu kita butuh ilmu-ilmu seperti psikologi, kita butuh ilmu-ilmu seperti sosiologi, kita butuh ilmu seperti antropologi. Sekarang kita jadi tahu kalau luka anak kecil yang jatuh ketika berlari ataupun penyakit kakek-kakek yang udah tua sebenarnya mungkin bisa dicegah. Dan untuk ngelakuin ini kita mesti mendalamin ilmu kesehatan dari berbagai macam kacamata. Karena seperti kata Pak Sudirman Nasir tadi, ilmu-ilmu sosial juga bantu nyempurnain kesehatan masyarakat. Ini juga jadi pegangan buat kita dalam belajar di sekolah. Jangan sampai ketika kita lagi belajar sesuatu, kita terlalu milih-milih mana bidang kita suka dan mana yang kita benci. Karena mungkin bidang-bidang itu pun akan sama pentingnya untuk dikuasai. Dan pada akhirnya, cita-cita ilmu kesehatan itu cuma satu. Gimana caranya kita nggak menderita karena sakit, dan bahkan gimana caranya biar bisa hidup selama mungkin. Karena dengan begitu, kualitas hidup kita pun akan meningkat dan kemajuan peradaban pun akan terus bergerak. Dan penerapan telehealth ini berjenjang. Tahap awal mungkin yang penting bisa ngobrol dengan dokter dulu, gampangannya gitu. Ibu sakitnya apa? Oh, benjol di mana? Bisa difoto Bu benjolnya? Seperti itu. Tahap kedua mungkin kita pakai IoT.
di mana bisa ngedetek berbagai macam hal yang ada dalam tubuh kita. Sama seperti kalau kita datang ke rumah sakit, kemudian diperiksa oleh perawat gitu kan. Itu saya kira akan terletak pada sejauh mana rumah sakit akan berinnovasi mengikuti perkembangan konsumen, dan juga saya kira juga akan mengikuti kebutuhan dari sisi dokter atau sisi provider itu sendiri, yang saya kira juga akan beradaptasi juga. Apalagi sekarang dokter-dokter muda juga sekarang semakin familiar menggunakan teknologi. Dan kita lagi mencoba membuat suatu standarisasi structured electronic medical record gitu. Dan tantangannya apa ketika kita ngomongin ini? Kita ngomongin ini sebenarnya standar di luar itu udah banyak. Kita mau ngomongin SNOMED City, kita ngomongin Loings Watt Lab, kita ngomongin Nanda Niknok untuk keperawatan, kita ngomongin ICD untuk diagnosa gitu ya. Nah, permasalahannya gimana kita melihat mengadop standar yang sudah ada di Indonesia ini, di dunia ini untuk disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia. Gitu. Healthcare ini yang masuk dalam public sector ini. Yang menarik adalah ini adalah bisnis, tapi juga ini adalah layanan. Nah, ada beberapa hal yang menjadi fundamental di dalam proses digital transformation ini yang tidak jauh berbeda dengan di sektor yang lain. Yang pertama tentunya adalah bagaimana visi dan misi atau strategi layanan dari rumah sakit atau dari industri kesehatan ini yang nanti akan diterjemahkan menjadi roadmap IT. Sekarang saya akan kembali kepada Pak Jamil dari Pertamedika. Nah, Pak Jamil membicarakan soal transformasi digital di industri rumah sakit ini, tentu kita tidak bisa lupa dengan yang namanya fenomena telehealth ini. Nah, fenomena telehealth ini berkembang pesat sekali saat pandemi COVID-19 ini sejak tahun lalu karena banyak masyarakat yang enggan ke rumah sakit sekarang ini karena mereka takut dengan resikonya pergi ke rumah sakit, dengan mungkin takut tertular dengan pasien lain dan sebagainya. Nah, dari Pak Jamil sendiri bagaimana nih pandangannya melihat fenomena telehealth sekarang ini? Iya, jadi tadi saya cerita kita sempat susun yang namanya roadmap ya. Kita bikin roadmap dan di tengah-tengah kita menyusun roadmap, tiba-tiba pandemi terjadi. Ya kan? Roadmap itu kan planning besar. Kita mau bicara tentang telehealth itu ada dalam roadmap, tapi nggak sekarang-sekarang. Ya, telemedicine nggak sekarang-sekarang. Tiba-tiba terjadi pandemi, kita belum bicara IoT, maka dari direksi, dari marketing juga melihat bahwa di luaran sudah banyak yang menggunakan ini. Maka saya buka sedikit, dari direksi kami mengatakan bahwa yang paling berhak menggunakan telehealth, menjalankan bisnis itu adalah dari pihak rumah sakit, apalagi kita grup. Maka kita nggak boleh kalah. Gitu. Kalau banyak yang lain kemudian menggunakan mengusulkan solusi itu, jalan dengan solusi itu, is okay. Artinya ini kan masyarakat juga diuntungkan banyak pilihan. Tapi dari sisi kami juga berbenah. Maka walaupun roadmap sudah disusun, maka kita harus agile, kita harus menyesuaikan diri. Awalnya kita siapkan dalam bentuk yang sederhana, karena kan pasien harus segera dilayani. Teknologi nggak bisa menunggu. Akhirnya kita gunakan teknologi yang ada. Ya kontak lewat WhatsApp lah, voice call lah, Zoom lah, apapun yang bisa kita gunakan. Itu kita laksanakan. Dan itu jalan secara parsial di rumah sakit kami. Sambil itu jalan, kita siapkan sistemnya. Maka kira-kira pertengahan bulan yang lalu, kita sudah menyelesaikan aplikasi IHC Telemed namanya. Kita siapkan itu dan sama sih seperti yang tadi diceritakan, mirip-mirip dengan dari Indosat, ya kita integrated. Dan penerapan telehealth ini berjenjang. Tahap awal mungkin yang penting bisa ngobrol dengan dokter dulu, gampangannya gitu. Ibu sakitnya apa? Oh, benjol di mana? Bisa difoto Bu benjolnya, seperti itu. Tahap kedua mungkin kita pakai IoT, di mana bisa ngedetek berbagai macam hal yang ada dalam tubuh kita. Sama seperti kalau kita datang ke rumah sakit, kemudian diperiksa oleh perawat gitu kan. Kita bisa cek suhu, bisa cek berat badan dan lain-lain gitu. Berikutnya kita integrasi dengan apotek. Terus sampai nanti kita tingkatkan terus. Tapi yang penting kan jalan dulu. Kita sambut dulu kebutuhan pasar yang ada di masyarakat Indonesia pada saat ini. Itu yang kita lakukan. Demikian, Mbak.
Baik, terima kasih Pak Jamil dan Pak Anies. Dari kacamata Persi ini kan bisa kita lihat dari pemaparan Pak Jamil tadi ya, bahwa telehealth ini kan sampai sekarang masih sebagai sebatas konsultasi saja. Nah, menurut Bapak ini perkembangannya ke depannya ini akan seperti apa? Ya, menarik. Ada dua hal. Yang pertama adalah situasi pandemi. Ketika situasi pandemi masih belum bisa terkendalikan, ada potensi bahwa kita akan semakin lama akan semakin tergantung kepada telehealth. Bahkan di beberapa tempat dokter atau rumah sakit yang sudah nyaman, mungkin malah sudah mengalihkan beberapa layanan-layanan yang lebih simpel dapat memanfaatkan layanan telehealth. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah perubahan pada sisi konsumen. Konsumen yang semakin nyaman, mungkin malah dia akan memilih rumah sakit yang sudah memiliki layanan tersebut dibandingkan dengan rumah sakit lain. Apalagi dalam konteks pandemi yang belum berakhir seperti ini. Nah, kuncinya nanti akan menjadi apa? Kuncinya adalah pertemuan antara situasi pandemi yang belum berakhir, masyarakat yang juga sudah semakin nyaman menggunakan layanan tersebut. Itu saya kira akan terletak pada sejauh mana rumah sakit akan berinovasi mengikuti perkembangan konsumen, dan juga saya kira juga akan mengikuti kebutuhan dari sisi dokter atau sisi provider itu sendiri, yang saya kira juga akan beradaptasi juga. Apalagi sekarang dokter-dokter muda juga sekarang semakin familiar menggunakan teknologi. Dan teknologi juga berkembang pesat. Sekarang layanan untuk misalnya katakanlah rekam medis elektronik berbasis voice misalnya, itu sudah berkembang. Jadi dokter mungkin yang dulu concern kalau saya nulis mencatat itu lama, mungkin ngomong kemudian automatically converted into text, that is possible. Jadi itu sudah dilakukan di beberapa tempat. Jadi saya kira situasi pandemi akan mendorong ini akan kemungkinan bisa berlangsung terus. Kemudian juga perubahan perilaku pada orangnya, jadi pada dokternya maupun pada konsumen penggunanya. Nah, saya kira mempertemukan ini akan tergantung kepada manajemen, tetapi ada satu pendorong menurut saya yang akan lebih luar biasa lagi, akan mendorong itu semuanya menjadi possible dan akan continue dan sustain. Apa itu? Regulasi. Saat ini regulasi pemerintah baru bicara tentang telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Belum ke telemedicine yang direct to consumer, karena baru diatur melalui surat edaran. Nah, kalau regulasi semakin kuat, BPJS juga dapat memberikan kompensasi kepada dokter atau rumah sakit yang memberikan layanan telemedicine. Ini saya kira akan boom, perkembangan industri akan semakin baik. Kemudian teknologi pengembangan inovasi-inovasi baru juga berkembang pesat, dan riset tentang bagaimana model telehealth yang lebih cocok di tempat kita, karena di Indonesia itu beragam, ada daerah yang sangat susah sampai sekarang mungkin teknologi digital itu masih sangat terbatas, tetapi saat ini juga Kominfo sedang menguji cobakan 5G di beberapa kota besar. Nah, ini yang saya kira kombinasi semua itu akan sangat menentukan arah telehealth ke depan. Demikian Pak Amir. Baik, terima kasih Pak Anies. Namun Pak Anies, soal kebimbangan di seputar telehealth ini kan di satu sisi telehealth ini kan bisa membuka akses kesehatan bagi masyarakat yang lebih luas. Namun di satu sisi juga telehealth ini kan juga men-skip atau menghilangkan pemeriksaan fisik yang selama ini menjadi gold standard dalam penegakan diagnosis. Nah, Pak Anies, apa pandangan Anda mengenai hal ini dan juga bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara peluang dan juga resiko dari seputar telehealth ini, Pak? Menarik. Ini pengalaman teman-teman di Pertamedika saya kira tadi menunjukkan hal yang menarik, bahwa inovasi dalam pelayanan kesehatan membutuhkan clinical champion. Clinical champion kita adalah pimpinan rumah sakit beserta komite medik. Nah, komite medik di rumah sakit di Indonesia kan setiap rumah sakit ada komite mediknya. Nah, komite medik saya kira mengacu kepada asosiasi profesi. Jadi kalau misalnya dokter penyakit, spesialis penyakit jiwa punya asosiasi sendiri, dokter bedah punya asosiasi sendiri. Nah, ini yang saya kira perlu kita dorong. Teman-teman klinik saya kira mungkin perlu memperhatikan lebih lanjut, mengkaji lebih lanjut, dan kemudian melihat teknologi telekesehatan yang mana yang terbukti sudah cost efektif dari sisi biaya,
kemudian juga terbukti secara clinical efficacy, itu juga bermanfaat dalam pelayanan klinik. Nah, ini yang kemudian kita adopt, sehingga setiap asosiasi klinik kemudian merekomendasikan. Contoh misalnya katalah, kalau misalnya untuk yang kelompok penyakit tertentu, image yang seperti ini yang dibolehkan dengan standar resolusi sekian untuk penyakit kelompok yang mana. Tapi kalau kelompok penyakit yang lain mungkin belum. Jadi ada karena ragam penyakit kan beragam, mulai yang sebenarnya relatively simple to be detected sampai yang complicated. Nah, mengidentifikasi sekian jenis penyakit dan itu saya kira kerjasama antara clinical champion dan manajemen itu menjadi penting. Yang kedua adalah assessment tentang what are resources to be needed. Jadi misalnya katakanlah butuh biaya berapa sih? Kemudian investasi kita seperti apa? Kalau ada investasi yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk long term, kemudian juga lebih hemat, dan ini saya kira juga akan menjadi pertimbangan yang menarik. Kemudian aspek yang ketiga adalah dukungan manajemen untuk membangun trust kepada tim klinik di rumah sakit. Meskipun sekarang misalnya katakanlah regulasi dari pemerintah belum ada, tetapi dengan pertimbangan berbagai macam studi yang sudah ada, komite medik juga mendukung, manajemen rumah sakit kemudian membuat aturan internal. Nah, aturan internal itu yang saya kira mungkin menjadi jembatan, menjadi kunci trust, karena kita bicara tentang digitalisasi sebenarnya berbagai peraturan dari konteks teknologi digital atau teknologi telekomunikasi sudah mengatakan bahwa teknologi elektronik itu dapat menjadi alat bukti hukum yang sah. Nah, aspek yang kesehatannya kan memang belum. Nah, ini yang saya kira kunci pada manajemen membuat kerangka hukum paling tidak internal sehingga teman-teman klinis juga menjadi confidence untuk menggunakan itu dan secara pertimbangan keuangan juga saya kira oke. Mungkin demikian. Terima kasih Bapak untuk pemaparannya dan selanjutnya Pak Jesse, tentu kita semua we all agree ya bahwa telehealth ini dapat memberikan kita peluang and also it's going to push us to grow to a bigger scope untuk dapat meningkatkan dan juga memberikan layanan kesehatan yang lebih baik lagi untuk masyarakat Indonesia yang lebih luas. Nah, Pak Jesse, apakah ada saran gitu untuk industri-industri bisnis rumah sakit agar mereka bisa mengadopsi teknologi ini, telehealth ini, agar mungkin mereka bisa mengadopsinya lebih baik lagi, Pak? Oke. Mungkin sebelum saya direct menjawab ke situ, saya mau sedikit menambahkan aspek dari telehealth ya, melengkapi apa yang tadi Pak Ani sampaikan. Ya. Sebenarnya ketika kita ngomong bicara telehealth, yang harus disadari itu bukan sekedar ada video platform, terus dokter bisa keteliat pasiennya, lihat ngobrol, Pak Dok saya sakit perut kemarin salah makan gitu misalnya atau apa, kemudian ujungnya meresepkan gitu ya. Sebenarnya when we talk about telehealth, yang harus menjadi concern adalah continue of care-nya. Di mana ketika pasien di treatment di telekonsultasi atau telehealth platform, ketika pasien tersebut masuk ke fasilitas kesehatan, ini data yang diagregat dari platform telehealth itu bisa ikut terbawa. Nah, permasalahannya adalah datanya bentuknya kayak apa. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman di Kementerian Kesehatan juga menggait industri. Kita lagi mencoba membuat suatu standarisasi structured electronic medical record gitu. Dan tantangannya apa ketika kita ngomongin ini? Kita ngomongin ini sebenarnya standar di luar itu udah banyak. Kita mau ngomongin SNOMED City, kita ngomongin Loings Blood Lab, kita ngomongin Nandaniknok untuk keperawatan, kita ngomongin ICD untuk diagnosa gitu ya. Nah, permasalahannya gimana kita melihat mengadop standar yang sudah ada di Indonesia ini, di dunia ini untuk disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia gitu. Selama standar ini belum ada, mau itu sistem di rumah sakit ada yang punya sistem, saya sudah punya electronic medical record, kita juga udah punya platform teleconsultations. Nah, ketika pemerintah bilang oke, saya mau agregat datanya dok. Nah, ketika tidak distandarisasi, data ini akan sangat sulit untuk bisa ada meaningful use-nya gitu. Karenanya itu di Amerika, di United States, itu mereka sangat menyebut EMR itu ada levelnya itu dari meaningful use-nya. Seberapa meaningful datanya itu bisa dipakai oleh dokter atau caregiver dalam men-treat patients. Nah, mungkin itu yang sebenarnya ketika kita ngomongin telehealth,
it's not only about the technology to talk directly atau via teknologi, tapi gimana caranya data ketika itu dikumpulkan, ketika itu di-gather, pelayanan ke pasiennya itu tetap continue, tetap tidak terputus gitu. Jangan begitu di telehealth, oh kamu kondisinya ini lebih baik kamu ke rumah sakit deh ya, kamu udah lebih dari mild nih, udah severe nih jatuhnya ke rumah sakit. Tapi apapun yang sudah diagnosa yang ditegakkan sama dokter itu atau dia lihat gitu ya asesmennya, itu tidak terbawa gitu dan tidak, jadi harus diulang lagi gitu. Dan ini kan sebenarnya inconvenience untuk pasiennya. That's why kenapa saya melihat solusi dari teman-teman di Indosat yang iDoc ini, mereka approach-nya cukup holistik. Dalam arti kata mereka bukanlah suatu platform telemedicine, tetapi benar-benar itu terintegrasi dengan layanan SIM RS-nya atau HIS-nya, atau Hospital Information System di rumah sakit. Jadi ini bukan suatu sistem yang punya platform sendiri, enggak gitu. Sehingga apapun yang terjadi ketika lagi pasien konsultasi, data apapun yang digather ini bisa di-passing through ke rumah sakitnya directly gitu. Nah, mungkin ini sih arahnya ya sebenarnya kalau kita mau ngomongin ke arah mana sih sebenarnya telekonsultasi, ya bermuaralah kepada fasilitas kesehatan, karena ketika kondisi pasien memburuk atau ya kondisinya kan kalau tele kan ada keterbatasan ya, tidak bisa nyentuh, nggak bisa lihat ini, terus ujung-ujungnya mesti ada pemeriksaan lebih lanjut laboratorium gitu atau radiologi gitu. Itu kan semua terjadi di vaskes di rumah sakit. That's why the good tele health platform is the one that connected with hospital systems. Itu sih mungkin arahnya kalau saya lihat ke depannya sebaiknya itu arah dari pengembangan telekonsultasi atau telemedicine ini ke arah situ. Nah, pertanyaan saya ini yang pertama saya ingin ajukan kepada Pak Anies dari Persi nih Pak. Menurut Bapak untuk memulai sesi diskusi hari ini bagaimana sih Pak Bapak melihat potensi teknologi digital yang dapat membantu industri rumah sakit, the healthcare system here in Indonesia untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat? Terima kasih Mbak Amel. Ini pertanyaan penting sekali nih Mbak Amel. Apalagi kita di situasi pandemi seperti sekarang ini. Dan tadi ketika kita lihat video yang ditampilkan oleh versi sebelumnya, memang kita dalam situasi yang harus berjuang dan harus segera bangkit dalam kondisi seperti ini. Berkaitan dengan hal tersebut, saya kira potensi digitalisasi sangat penting. Tahun 2019, WHO sebenarnya sudah merekomendasikan berdasarkan sekian publikasi internasional yang ada, sekian uji klinik yang ada, bahwa inovasi digital itu sangat penting sekali untuk meningkatkan sistem kesehatan. Dalam hal ini termasuk misalnya adalah peningkatan kesehatan masyarakat. Ada sekian mode atau cara untuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat melalui teknologi digital, dan adanya pandemi menunjukkan bahwa solusi tersebut semakin nyata karena ada pembatasan dan teknologi digital dapat membantu kita. Namun yang menurut saya yang menjadi lebih penting lagi adalah bahwa tidak hanya teknologi digital itu sendiri yang hadir begitu saja kemudian dapat membantu kita meningkatkan status kesehatan masyarakat. Tetapi kita juga harus ingat bahwa masalah kesehatan kita juga saya kira beragam dan kompleks. Kita masih menghadapi angka kematian ibu yang tinggi, bayi, balita, masalah gizi, stunting. Demikian juga misalnya adalah ketersediaan dokter dan fasilitas kesehatan yang tidak merata. Dan masyarakat juga harus mendapatkan akses terhadap pelayanan obat maupun pelayanan kesehatan lain yang harus terjangkau. Dan teknologi digital hadir untuk itu. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya adalah bagaimana dari sekian PR tentang masalah kesehatan tersebut, teknologi digital dapat hadir dan membantu mengatasinya. Dan ini saya kira kita perlu butuh kerjasama, tidak hanya kami di sektor kesehatan di rumah sakit, tapi juga mitra yang menyediakan solusi teknologi. Dan kemudian juga pemerintah yang saya kira harus mengatur bagaimana regulasinya, agar kita semakin percaya bahwa teknologi tersebut memang benar hadir dan membantu kita mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang saat ini masih kita hadapi. Demikian Mbak Amel. Baik, kalau Pak Anies melihat dengan potensi sebesar ini, it is indeed time for us to embrace the technological advancement, Pak ya. Lalu bisa Bapak jelaskan ataupun gambarkan potret transformasi digital di industri ataupun di bisnis rumah sakit di Indonesia ini, Pak?
Ya, menarik Mbak Amel. Kalau kita lihat ada sekitar 3.000-an rumah sakit di Indonesia saat ini. 5 tahun yang lalu, yang sudah menggunakan sistem informasi rumah sakit paling hanya sekitar 50%. Tetapi data Kemenkes tahun kemarin sudah 85% rumah sakit sudah memiliki sistem informasi rumah sakit. Namun, yang perlu diketahui adalah baru sedikit di antaranya yang sudah menerapkan rekam medis elektronik. Dan kita saat ini saya kira sudah banyak yang menerapkan atau mungkin bermunculan menerapkan telehealth atau telemedicine, tetapi jumlahnya belum diketahui secara pasti. Justru saya kira mungkin dari sesi ini kalau ada sekian pertanyaan teman-teman dari rumah sakit yang melaporkan bagaimana mereka menggunakan telehealth, bagaimana mereka menggunakan sistem pendukung keputusan, bagaimana mereka menerapkan berbagai sistem berbasis IoT atau wearable devices yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pasien, ini saya kira nanti dapat kita lihat dari interaksi dengan para peserta, dan itu saya kira dapat menunjukkan bahwa contoh untuk berkomunikasi secara digital sebenarnya bisa hadir dan dapat dilakukan di Indonesia. Kalau studi di luar negeri saya kira sudah banyak sekali, bahwa kita berkonsultasi lewat digital itu kualitasnya bisa sama dengan komunikasi face to face untuk beberapa jenis telekonsultasi kesehatan tertentu sudah ada studinya. Namun memang masih ada beberapa studi lain yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Tetapi ini saya kira tantangan buat kita, bagaimana agar para leader di rumah sakit dapat memilih yang mana yang sesuai dan juga bagaimana memilah-milah risiko dan juga bagaimana menyesuaikan dengan teknologi maupun SDM yang ada di rumah sakit. Baik, mungkin Pak begitu Anies. Mbak Mir. Terima kasih untuk insights-nya. Nah, Pak Jesse, Anda sebagai praktisi nih, someone who is literally in the field. Nah, Pak Jesse, menurut Anda tantangan-tantangan utama yang telah dihadapi oleh rumah sakit di Indonesia ini apa saja sih dalam melakukan transformasi digital? Oke, terima kasih Mbak. Dan terima kasih nih Pak Anies sudah membuka nih tadi. Nah, sebenarnya ini menyambung dengan apa yang disampaikan Pak Anies sebelumnya ya. Jadi permasalahan yang ada di Indonesia ini, satu, memang secara the whole industri kesehatan di Indonesia ini masih jauh dari kata digital. Is a very conventional. Ini termasuk bukan hanya di rumah sakit, tapi sebenarnya di mindset dari pelaku industrinya sendiri. That's why kenapa kalau kita mau ngomong agak frank gitu ya, to be frank, kenapa sih kalau orang Indonesia atau orang negara kita ya, kalau kita punya dana sedikit, they prefer to go Singapura atau ke Malaysia gitu ya. Padahal kalau dilihat dokter-dokter Indonesia nggak kalah. Gitu. Nah ini yang sebenarnya permasalahan ini yang membuat waktu itu industri kesehatan kita sebelum COVID ya, sebelum era COVID, sebenarnya masih bisa dibilang sebagai suatu industri yang tradisional. Nah tantangannya ketika kita mencoba me-apply digital solutions, kita mencoba mentransformasi digital industri yang masih tradisional saat itu ya, gitu. Itu sudah pasti ada di mindset, gitu. Mas, saya ini di sini buat ngobatin pasien, bukan buat main komputer. That's a very common words that I have received dari terutama yang sub spesialis gitu ya, yang usianya sorry tapi memang yang udah di atas 50 tahun gitu, which is masih banyak sekali di Indonesia. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah mindset dari SDM-nya, di mana digital literacy kita di antara healthcare givers ini memang masih perlu ditingkatkan supaya kita bisa compete. Tapi ya alhamdulillah dengan terjadinya COVID ini, justru sekarang terbalik. Mereka sekarang lebih, ini bisa nggak sih kita nggak usah ketemu pasien? Ini bisa nggak sih kita nggak ngelihat kertas gitu? Bisa nggak sih semuanya digital gitu? Nah, ini yang sekarang justru angin ini ada blessing in disguise-nya, artinya bahwa dengan adanya COVID ini kita sekarang sudah ada keinginan, sudah ada push factors dari internal manajemen rumah sakit untuk bertransformasi ke arah yang lebih digital, gitu. Memang masih jauh dari ideal, tapi sudah apa ya, animonya sudah jauh dibandingkan sebelum COVID dulu. Mungkin itu dulu.
Baik, jadi pandemi ini benar-benar adalah suatu blessing in disguise karena juga dari mendorong kita dari adaptasi dan akhirnya harus transformasi, Pak ya. menggunakan digital. Excellent. Dan Pak Jesse, terima kasih untuk insights-nya. Dan tentu kita juga ingin mendengar dari kacamata manajemen rumah sakit terkait transformasi digital ini dengan Pak Jamil dari Pertamedika. Pak Jamil, bisa Anda ceritakan transformasi digital yang dihadapi dan juga dilakukan oleh rumah sakit Pertamedika ini, perjalanannya seperti apa nih, Pak Jamil? Ya, terima kasih. Bicara Pertamedika itu mungkin mirip bicara Indonesia kecil kali ya. Kita itu punya rumah sakit di bawah Pertamina sendiri ada 14 dan itu variasinya beda-beda dari segi kita bicara IT-nya ya. Ada yang sudah mature secara sistem, ada yang masih ya terbatas sekali secara aplikasi IT-nya. Masing-masing rumah sakit mengelola database-nya sendiri-sendiri, mengelola aplikasinya sendiri-sendiri, punya jagoan-jagoannya sendiri, kemudian masing-masing juga mengelola mitigasi risikonya sendiri-sendiri. Sampai kemudian ada Pertamedika dan kemudian ada amanah dari BUMN, kita harus mengelola tambahan sekitar 70-an rumah sakit, sekarang sudah 35 yang bergabung. Ini kan harus ditata ya, harus ditata, harus dikelola, jangan sampai kebanyakan rumah sakit ini kemudian menjadi jalan sendiri-sendiri, datanya tidak terintegrasi. Contoh ya, kalau saya berobat misalnya, Mbak berobat lah di RSPP pusat ya, di Kiai Maja. Kemudian berobat lagi di Balikpapan. Itu datanya nggak kebawa. Jalan sendiri-sendiri. Nah itu yang akan kita urus. Nah melihat kondisi seperti ini, maka dari manajemen kami menetapkan satu visi dan misi. Ya, di dalamnya ada integritas data ya, ada ketahanan data nasional ya, bahasa-bahasa manajemen lah. Nah, saya dari IT menerjemahkannya, kami dari IT menerjemahkannya menjadi roadmap. Ada IT master plan di mana kita ngebenahin itu semua. Kita ibaratkan seperti sedang membangun suatu infrastruktur di mana aliran-aliran data itu harus ngalir dengan baik. Maka kita bangun infrastruktur. Main link internetnya kita perkuat, kemudian ada server kita perkuat, DRC kita perkuat. Setelah itu semua kita bangun di awal 2020, 2021 ini masih jalan, kita bergerak ke sistem. Kita perbaiki aplikasi, kita concern pada standarisasi data, standarisasi proses bisnis, sehingga apa yang tadi terjadi di mana data dikelola masing-masing, proses bisnis beda-beda, dan IT-nya tersebar, sekarang kita usahakan untuk bisa bersatu. Ini masih dalam proyek yang sedang berjalan. Kita menyebutnya One Solution System, di mana nanti setiap rumah sakit yang berada dalam lingkungan Pertamedika IHC itu akan menggunakan aplikasi yang sama. Kalaupun bukan aplikasi yang sama, setidaknya mereka menggunakan standarisasi data yang sama. Sehingga in case orang berobat di rumah sakit A di bawah lingkungan kita, kemudian dia berobat di lingkungan rumah sakit B, dia datanya harus ke bawah. Dan data ini tadi sudah disebutkan medical record elektroniknya harus ke bawah oleh sistem. Selain itu juga standarisasi meliputi master data tadi disebutkan, kemudian juga data obat, data tindakan, data dan lain-lain. Ketika sudah terstandarisasi, semua kita ngelornya enak dan pastinya di ujung yang menikmati itu adalah pasien sendiri dan kemudian baru dari pihak manajemen ya, dari pihak rumah sakit, direksi itu cepat ngambil keputusannya karena aliran datanya itu ngalir jadi satu, proses menjadi reportingnya itu juga cepat. Kira-kira seperti itu yang bisa saya ceritakan. Baik, Pak Jamil, dari pengalaman transformasi digital dari manajemen rumah sakit ini, Bapak bisa utarakan juga ini tantangan utama yang telah dihadapi dan juga support yang paling penting dan yang paling dibutuhkan ini sebenarnya apa sih, Pak? Kita bicara di sini bisnis ya, bisnis layanan kesehatan. Sehingga yang menjadi panglima tetap adalah direksi dari bisnis tersebut. Posisinya tidak bisa diinisiasi dari tim IT, dari divisi IT, enggak. Itu harus dari pemilik bisnisnya, dalam hal ini direksi.
Kita ada direktur utama, direktur keuangan, direktur transformasi bisnis, semua bergerak bersatu. IT oke, jadi tulang punggung. Nah, kita menggunakan 3 pilar, yaitu teknologi, people, and process. Tiga-tiganya harus jalan. Kami dari IT jadi tulang punggung untuk backbone teknologinya, tapi proses juga harus distandardisasi, di mana teman-teman dari business owner, dari medical itu turun semuanya merapikan standar proses bisnis. Dan di sisi lain, people juga harus di upgrade, di upskill. Tadi dari Zikir sudah sampaikan kan, kita di sini ngurus pasien, bukan ngurus entry data. Nah itu kita harus edukasi. Di Pertamedika itu ada dokter yang udah subspesialis yang mereka juga nggak mau nyentuh komputer. Tapi ada juga yang muda-muda yang begitu semangat gitu, pakai touchscreen, pakai gadget yang apapun, mereka akan ladenin. Nah itu harus kita kelola. Baik, Seperti terima itu. kasih. Dan kalau jalannya dari direksi, dari manajemen, saya yakin ngalir ke bawahnya akan lebih mudah. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Jamil untuk pemaparannya, dan Pak Asrul tentu sebagai perusahaan teknologi Indosat Ooredoo ini kan memiliki banyak sekali expertise dan juga pengalaman dan trust dalam transformasi digital di berbagai industri. Nah, salah satunya ini kan adalah di bidang industri rumah sakit, Pak ya. Lalu apakah ada strategi yang berbeda gitu untuk melakukan transformasi digital di dunia rumah sakit ini, dan strateginya ini seperti apa? Terima kasih Mbak Amel pertanyaannya. Jadi kami di Indosat Ooredoo, khususnya di Indosat Ooredoo Bisnis ini yang menghandle enterprise customer, tentunya kami punya pengalaman dari lebih dari sekitar 2.000 customer enterprise yang menjadi customer kami, dan itu menjadi basic pengalaman kami dalam membantu segmen bisnis enterprise maupun di public sector untuk melakukan digital transformation atau transformasi digital. Nah, ini yang kami coba bawa, dan tentunya untuk yang di segmen healthcare ini, yang masuk dalam public sector ini, yang menarik adalah ini adalah bisnis, tapi juga ini adalah layanan gitu. Nah, ada beberapa hal yang menjadi fundamental di dalam proses digital transformation ini yang tidak jauh berbeda dengan di sektor yang lain. Yang pertama tentunya adalah bagaimana visi dan misi atau strategi layanan dari rumah sakit atau dari industri kesehatan ini yang nanti akan diterjemahkan menjadi roadmap IT. Itu yang tadi yang disampaikan oleh dari Pak Sabirul dari Pertamedika, sangat persis sekali, artinya sangat tepat sekali bahwa prosesnya itu vision and mission-nya dulu. Ya. Setelah itu dari roadmap IT, dari roadmap IT itu nanti kita akan prioritaskan. Nah itu metodologinya kurang lebih sama dengan industri yang lain. Nah kami di Indosat menyediakan solusi yang merupakan ingredient dari solusi-solusi dalam roadmap IT yang tadi gitu. Jadi kami punya solusi yang merupakan co-creation dengan stakeholder di industri yang menjadi solusi siap pakai. Dan yang ketiga adalah tentunya bisnis model yang menjadi hal yang menarik. Artinya tidak hanya harus investasi di depan, tapi juga bisa menggunakan model OPEX model, dan banyak sekali bisnis model yang bisa mempermudah adaptasi solusi ini. Gitu. Jadi dari sisi metodologi kami punya pengalaman dari lebih dari 2.000 enterprise customer, kemudian dari metodologi IT juga kita bisa adopt khususnya di industri kesehatan ini, dan yang terakhir adalah fleksibilitas di bisnis model. Dalam beberapa dekade ke depan, layanan kesehatan akan bertransformasi secara signifikan. Pengobatan semakin presisi dengan memperhatikan genetika, gaya hidup, dan lingkungan seorang pasien. Smartwatch sebagai wearable device dapat membantu kita dan tenaga kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi kondisi darurat agar segera ditindaklanjuti. Pasien juga dapat mengakses resume rekam medis kesehatan melalui ponsel. Ini adalah saatnya transformasi teknologi kesehatan. Transformasi teknologi kesehatan adalah pilar ke-6 bagian dari transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan. Dimulai dari pengembangan platform as a service bernama Satu Sehat yang akan mengintegrasikan seluruh sistem teknologi kesehatan secara terstandar
menggunakan standar global FHIR. Integrasi yang akan terjadi dari level fasilitas kesehatan tingkat primer atau FKTP hingga fasilitas kesehatan tingkat sekunder serta mandiri. Inilah bukti interoperabilitas melalui platform Satu Sehat. Data yang telah terintegrasi akan dengan mudah didapatkan oleh pasien dan fasilitas kesehatan berdasarkan persetujuan pasien. Transformasi kesehatan Satu Sehat. Beneran sedikit. Sedikit. Di antara kita pasti pernah mengalami situasi saat keluarga mendadak sakit di tengah malam. Kita bingung dengan tindakan yang harus dilakukan. Keresahan itu kini bisa berkurang karena dibantu teknologi. Halodoc merupakan teknologi aplikasi konsultasi dokter online. Aplikasi ponsel pintar yang memfasilitasi interaksi antara dokter dengan pengguna. 3 hari saya demam, Dok. Konsultasi dengan dokter bisa dari mana saja. Ini kan banyak sekali dokter. Dan bagaimana sih caranya waktu itu mengumpulkan dan dari mana modal awalnya sampai akhirnya bisa membangun aplikasi ini gitu? Karena ngumpulin dokternya, ngumpulin apoteknya juga kan pasti sangat sulit gitu. Ya. Jadi memang kalau kita bicara Halodoc as a whole, kita bicara sendiri, kita harus menyentuh bahwa Halodoc itu sebenarnya satu ekosistem kesehatan. Jadi tadi yang saya sebut, itu adalah ide awal, kita melihat bagaimana memudahkan akses kepada kesehatan itu. Kesehatan salah satunya dokter, kemudian juga obat, ya kan? Obat yang mana datang dari apotek. Pertanyaannya bagaimana kita memulai punya dokter, sekarang kita ada 19.000 dokter yang sudah bergabung di kita, ada lebih dari 1.000 apotek di 9 kota. Jadi memang kita memulainya dari awal, kita sebenarnya pivot. Dari awalnya kita adalah social media hanya untuk dokter. Dulu kita memiliki satu social media untuk dokter yang namanya Link Dokter. Dan sampai saat ini masih ada. Jadi karena kita memiliki social media untuk dokter itu, kita punya ribuan dokter yang bergabung. Jadi waktu kita introduce cara untuk sekarang pasien bisa berkomunikasi dengan dokter, kita cepat untuk bisa langsung dapat ribuan dokter bergabung dengan kita. Fitur Halodoc terdiri dari consultations, di mana pengguna bebas memilih dokter sesuai spesialisasinya. Pengguna bisa chatting, telepon, maupun video call dengan dokter menggunakan tarif per menit. Ada juga fitur directory yang memberikan informasi klinik dan rumah sakit terdekat dari pengguna. Fitur appointments untuk membuat janji medis dengan dokter, dan fitur lab untuk memesan jasa uji laboratorium di mana saja. Terakhir, layanan apotek antar untuk memberi obat yang diantar menggunakan Gojek. Sekarang kita sudah melalui 3 level pendanaan ya. Jadi waktu modal awal sekali itu kocek kita pribadi ya, kita masukin ini dan lain-lain. Terus kita fundraising udah berhasil 2 kali. Jadi kita waktu itu pre-series A dan terakhir series A. Di series A ini kita ada seperti yang sudah dipublish di media, kita ada 4 companies besar yang ikut mendanai kami. Yang pertama adalah Gojek. Kemudian kita ada dari partner kami Blibli, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Kemudian NSI, Northstar, yang itu adalah satu visi dari salah satu visi terkenal juga. Dan yang terakhir adalah Claremont Corporation. Sejak diluncurkan April 2016, Halodoc memiliki sekitar 100.000 pengguna aktif dengan ribuan transaksi perharinya. Tarif konsultasi dokter bervariasi, mulai gratis hingga ribuan rupiah per menit. Tarif ini ditentukan sendiri oleh dokternya. Halodoc mendapatkan pemasukan dari komisi konsultasi serta layanan apotek antar. Sedangkan pengguna harus mengirim deposit terlebih dahulu lewat wallet. Apotek 24 jam diantar langsung hingga ke rumah. Dokter menentukan sendiri tarifnya. Sehingga biaya waktu pasien itu membayar, dokter langsung terima uangnya. Oke. Dalam hal ini menggunakan fasilitas wallet kami. Kami terima komisi dari sana. Komisi kecil sekali. Berapa persen kalau boleh dibocorin? Kecil lah pokoknya kalau buat kita. Namanya juga kita kan kita adalah agregatornya. Begitu juga dengan obat. Kita harga yang dipasang dan pembayaran langsung diterima oleh apotek. Dalam hal ini kalau kita melakukan saat ini kita memfasilitasi cash on delivery. Jadi apotek waktu mereka menjual barangnya melalui aplikasi kita itu langsung sudah dibayar oleh partner kami Gojek.
Jadi mereka benar-benar langsung menerima, nggak ada kesulitan dari sisi penerimaan uang lah kalau kita bicara dari sisi itu. Kami juga mendapat potongan atau komisi yang kecil sekali lah dari transaksi itu. Manfaat ini seperti diungkap salah satu penggunanya saat ibunya mendadak pingsan. Lewat Halodoc, dokter memberikan langkah pertolongan pertama bagi Liz untuk menolong ibunya. Itu helping sih, karena kan aku kebetulan kurang tahu ya kalau misalnya pertolongan pertama orang pingsan tuh harus kayak gimana. Dan aku tuh baru tahu dari dokter di Halodoc itu kalau misalnya kita nggak boleh banyak gerakin badan orang yang pingsan gitu. Tingginya minat pengguna tidak terlepas dari dokter yang bersedia dihubungi di kala darurat. Adapun secara internal, setiap dokter memiliki penilaian untuk perbaikan Halodoc ke depannya. Selamat siang Ibu. Bahwa di situ kami juga melakukan suatu verifikasi karena dokter yang masuk di dalam Halodoc, yang di dalam Halodoc itu nanti akan terlihat dokter siapa aja yang berpraktik di sini. Itu harus mempunyai syarat, antara lain ya harus mempunyai STR dan SIP gitu. Karena syarat dari untuk melakukan suatu konsultasi ataupun praktik ya, kalau istilah di dalam platform seperti ini kan, ini namanya teleconsultation ya, artinya juga tetap juga kami tidak menyampingkan bahwa mereka harus memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat izin praktek. Meski sudah tumbuh, bisnis berbasis teknologi harus terus berinovasi agar tidak ditinggalkan penggunanya. Salah satu yang akan diperbaharui Halodoc adalah bagaimana para dokter bisa tetap online saat dihubungi pengguna. Halodoc juga berencana memperluas pasar hingga negara ASEAN di luar Indonesia. Desy Aritonang, Jakarta. Aplikasi ini bisa membantu Anda memesan dokter layaknya memesan ojek. Pengguna cukup memasukkan informasi keluhan dan lokasi pasien, otomatis aplikasi akan mencarikan dokter dalam jarak radius 10 km. Salah satunya adalah Dr. Timothy. Time of response-nya bisa lebih cepat karena memang dari radius 5-10 km kita bisa pick pasien mana yang membutuhkan layanan kita, dan di mana pasien juga, oh ini ada dokter yang mau untuk datang ke tempat kita. Halo, selamat siang. Saya Dr. Stefani dari Medicall. Mengadopsi layanan panggilan dokter konvensional, aplikasi ini meluncur pertama kali di Bali, baru kemudian merambah ke Jakarta. Pasien yang sakit akan dikenakan biaya 200 hingga 400 ribu rupiah untuk satu kali pertemuan dengan dokter. Sebenarnya kan layanan ini merupakan salah satu improvement dari on-call konvensional, cuma kita hadirkan dalam bentuk aplikasi supaya user lebih mudah mengakses dokternya. Jadi supaya mendapatkan lokasi terdekat si dokter, kemudian dokter juga lebih mudah mendapatkan pasien. Itu kita screening lagi sih, jadi dari seleksi selain SIP dan STR, kita juga pasti tanya apakah dokter familiar dengan penggunaan smartphone gitu. Dengan sistem bagi hasil, saat ini pihak Medicall mengklaim membagi 80% biaya untuk sang dokter. Layanan ini juga didukung oleh jaringan apotik K24. Meski sudah berkembang di 2 kota, masih banyak yang mempertanyakan apakah aplikasi ini akan bisa mengubah gaya berobat di masa depan. Radinata Prawira, Jakarta. Zaman sekarang, kelola klinik nggak perlu ribet lagi loh. Coba bayangkan, kegiatan pelaporan, tumpukan kertas rekam medis, pelayanan ke pasien yang dibuat setiap hari bisa tersimpan otomatis secara sistem dengan MyKlinik. MyKlinik adalah aplikasi kelola klinik yang permudah operasional dan manajemen klinik. Dengan MyKlinik, Anda bisa menghemat biaya ATK, durasi pelayanan pasien jadi lebih cepat, hingga pelaporan manajemen jadi lebih mudah. Karena berbagai laporan seperti laporan keuangan, operasional klinik, hingga fee tenaga kesehatan, semua bisa dilakukan dengan MyKlinik. Semua fitur dari bagian pendaftaran, dokter, apotek, laboratorium, kasir, hingga keuangan semua terintegrasi secara real time. MyKlinik sudah bridging dengan P-Care dan antrian online BPJS, sehingga cukup dengan input data di MyKlinik, otomatis akan terinput di BPJS P-Care. Yuk, rasakan peningkatan efektivitas kelola klinik. Lebih dari 200 klinik sudah menjadi mitra kami loh. MyKlinik, kelola klinik jadi lebih mudah. Berlibur memang menyenangkan, tapi kondisi semacam ini tak pernah bisa diprediksi. Di masa depan, ketika pasien datang ke rumah sakit, cukup dengan scan sidik jari, semua histori pasien bisa diakses. Didukung dengan teknologi artificial intelligence,
dokter dapat dengan mudah mencatat SOA pasien, lengkap dengan rekomendasi pemeriksaan penunjang. Jika ada pemeriksaan laboratorium yang tidak tersedia di rumah sakit, sistem akan merekomendasikan laboratorium rujukan. Hebatnya lagi, sistem juga bisa merekomendasikan daftar obat. Bahkan, sistem dapat memberikan warning jika pasien memiliki retensi antibiotik. Ada stok obat yang tidak tersedia. Secara otomatis, sistem akan mencarikan di apotek terdekat. Jika hasil pemeriksaan penunjang selesai, dokter akan mendapatkan notifikasi dan bisa memantau hasil dari rumah. Ketika kondisi pasien memburuk, dokter akan menerima notifikasi dan dapat memantau kondisi pasien secara real-time. Berkat sistem yang terintegrasi, dokter dapat melakukan konsultasi dengan dokter dari rumah sakit lain. Setelah pasien sembuh, sistem juga bisa memberikan poin-poin penting untuk dimasukkan ke dalam resume. Serba terintegrasi dari awal hingga akhir. Kini, pasien pun bisa pulang dari rumah sakit dengan selamat dan sehat. Medify, aplikasi rekam medis elektronik nomor 1 di Indonesia. Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, pilih peserta yang ingin berobat, pilih poli tujuan, serta tentukan tanggal kunjungan. Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia. Klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit? Tenang! Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai, mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Sayang, kok tumben cepet toh yang? Soalnya aku udah gak sabar banget mau nunjukin kamu aplikasi yang bagus banget. Mosok? Itu aplikasi apa yang? Nih yang, aplikasi Mobile JKN. Kamu bisa tahu info-info terupdate tentang program JKN. Terus nih, fitur-fiturnya bagus banget. Mosok sih yang? Fitur apa aja? Nih, aku tunjukin. Ada beberapa kemudahan untuk memperbarui data kamu. Kamu dapat masuk ke menu ubah data. Di menu ini kamu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan seperti menu NIK untuk melakukan perubahan nomor KTP atau NIK. Tapi perlu diingat, kalau fitur perubahan NIK hanya diperuntukkan bagi bayi baru lahir dan NIK-nya sudah terdaftar pada Dukcapil. Selanjutnya kamu bisa mengubah nomor handphone, alamat surat menyurat, dan alamat email. Bagi kamu yang ingin merubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, kamu dapat memanfaatkan menu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama tujuan kamu dengan cara pilih provinsi, pilih kota atau kabupaten, pilih fasilitas kesehatan. Kalau pengen ubah satu keluarga, ya jangan lupa centang di list kotak perubahan satu keluarga.
Dan kamu harus mengingatnya untuk memasukkan kode OTP verifikasi yang dikirimkan melalui SMS. Lalu, buat peserta mandiri, kamu dapat melakukan perubahan kelas kode OTP verifikasi yang dikirim lewat SMS. Terus klik simpan. Untuk kamu yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, jangan khawatir. Kamu dapat memanfaatkan menu segmen peserta untuk menjadi peserta mandiri dengan cara klik menu segmen peserta, selanjutnya ikuti langkah-langkahnya. Selain ubah data untuk kamu para peserta mandiri, aplikasi mobile JKN ini semakin lengkap dengan adanya fitur Cek VA. Di sini kamu dapat mengetahui nomor virtual account pembayaran, sehingga jadi nggak usah khawatir kalau nomor VA kamu lupa. Kalau kamu pengen tahu jumlah tagihan iuran JKN, tinggal pilih fitur premi. Fitur catatan pembayaran juga bisa kasih tahu kamu untuk melihat riwayat atau histori pembayaran iuran JKN. Bingung mau bayar iuran JKN di mana? Kamu tinggal pilih fitur pembayaran. Di fitur ini ada informasi tentang cara pembayaran di bank dan mitra yang bekerja dengan BPJS Kesehatan. Satu lagi yang paling penting, kamu bisa daftar auto debit untuk pembayaran iuran JKN loh. Tinggal pilih fitur pendaftaran auto debit. Nanti pilih deh kamu mau auto debit di bank mana atau di mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Gimana yang aplikasi mobil JKN-nya? Mantep kan? Iya Yang, kini kan jadi enak. Kayak kamu, enak. Masakan kamu.